Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama Kuldi Project. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang Ekbar ya. Sebelumnya kan kita setiap membuat project kita hanya memasang argumen title gitu ya pada Ekbar ya. Kalau ini kita akan mencoba beberapa name argumen yang ada pada widget Ekbar ini agar bisa lebih di custom. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Ekbar itu kan yang berada di posisi atas sebuah aplikasi kita ya. Nah, Ekbar itu ada beberapa kategori. Yang pertama ada leading. Leading ini yang ada di awal, biasanya untuk menu gitu ya. Title ini biasanya judul Ekbarnya, atau bisa kita pasang logo gitu. Dan action ini untuk settingan, biasanya menu setting atau logout atau login user ke profil user dan lain sebagainya. Jadi menu-menu action ini kenapa actions? Karena dia dia memerlukan list of widget, jadi nggak hanya satu, kita bisa pasang lebih dari satu. Selain itu yang lainnya ini hanya satu widget ya, satu child gitu. Sini ada bottom. Kemudian di sini ada yang namanya flexible space. Flexible space itu meliputi keseluruhan yang tidak digunakan sama ini semua. Jadi kita bisa custom di sini flexible space. Itu ya. Mungkin kita langsung coba aja ke projectnya. Setelah teman-teman buat project baru, mungkin teman-teman langsung seperti biasa kita hapus semua. Kita buat stateless saja. Namanya my app. Nah, di sini mungkin ada widget dasar, material app yang return home-nya itu scaffold ya. Nah, ini kita baru app bar. Biasanya kita pasang app bar seperti ini ya. Nah, kalau kita save, kemudian kita coba jalankan di sini run without debug. Oke. Nah, ini ketika kita memasang sebuah app bar kosong ya, nggak ada isinya apapun. Secara default warna ini blue ya, jadi menggunakan material desain, jadi app bar ini sudah didefinisikan secara default warna biru. Mungkin kita akan menghilangkan debug ini pada name argument material app debug search. Kita pause, kita save, nah mungkin hilang ya. Nah, kita akan mengcustom atau mencoba beberapa hal yang bisa dilakukan oleh app bar ini di dalam sini ya. Nah, yang pertama kan kita biasanya title gitu ya, kemudian text, kita pasang teksnya my app bar, kita save. Nah, seperti ini. Kalau untuk pada simulator iPhone, dia akan secara otomatis berada di tengah, atau kita bisa sebut dengan center title. Kalau pada Android biasanya dia di pinggir ya. Jadi di sini ada widget yang namanya center title. Ini tipenya boolean, jadi kita bisa pasang false, save. Nah, ini pada Android biasanya pada di sebelah sini ya. Kalau pada iPhone dia secara otomatis center title itu defaultnya true. Nah, mungkin ini teman-teman bisa langsung pasang true atau false, terserah teman-teman kalau mau ada di tengah. Nah, sebenarnya title ini membutuhkan widget, jadi kita bisa pasang apapun di sini, nggak hanya teks gitu ya. Oke, sebelum ke title, ada yang namanya di awal sini ada yang namanya leading. Kita pasang aja coba leading. Leading ini apa? Dia membutuhkan sebuah widget. Coba kita pasang sebuah teks juga ya. Misalnya gini, bisa nggak? My leading. Nah, ini my leading ya. Kenapa nih dia bisa turun ke bawah? Mungkin kita akan cobanya jangan bentuknya teks, tapi ini kan ada kayak widthnya cuman terbatas sampai sini ya, jadi dia turun ke bawah gitu dan menyesuaikan ukurannya. Coba kalau kita pasang kontainer yang kita beri warna colors amber, misalnya kita warnai warna amber. Nah, secara default seharusnya kontainer ini
ketika kita tidak pasang height dan width gitu ya, misalnya kita pasang 100, misalnya widthnya kita pasang 100, save. Nah ini tidak berpengaruh apapun. Heightnya kita pasang 1, nah ini tidak berpengaruh ya. Jadi ukuran ini tidak bisa membuat leading ini bebas gitu heightnya. Tapi kalau untuk di sini ada argumen leading width, jadi cuma ada widthnya. Kita kasih misalnya 100, save. Nah kita mau memperlebar itu bisa menggunakan leading width, jadi dia tidak bisa di custom ya untuk tingginya. Jadi secara default dia hanya bisa di custom untuk widthnya. Nah setelah itu mungkin ini kita juga bisa kasih, misalnya kita pasang di sini jangan widget text, di widget container warnanya warna merah, save. Nah ini tidak ada ya, karena apa? Karena di sini kita belum kasih width sama height-nya. Misalnya kita pasang 100, width-nya juga 100, save. Seperti ini ya. Nah width-nya ini kita coba pasang 1000, bisa ya. Tapi kalau height-nya kita pasang 1, nah bisa juga. Berarti artinya apa? Ukuran di title ini widgetnya bisa di custom gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan width, misalnya kita pasang gede banget, save. Nah dia akan menyesuaikan maksimum yang diperlukan. Misalnya kita pasang 10, nah seperti ini. Center title mungkin dilepas dulu, kita false, save. Nah dia akan ada di sebelah sini. Kemudian title ini mungkin kita perbesar aja ya, 50, save. Nah seperti ini, atau 35 deh, save. Nah seperti ini. Kemudian di title ini ada yang namanya title spacing. Title spacing membutuhkan widget double. Kita pasang 0 misalnya. Nah ini akan mepet jika kita tidak menggunakan width, save. Nah dia akan mentok. Tapi kalau misalnya title spacing ini kita hilangkan, kita tidak menggunakan ukuran spacingnya berapa, dia akan secara otomatis menyesuaikan secara simetrik horizontal ya, seperti itu. Ini untuk title spacing. Height-nya bisa kita custom untuk widget title. Kemudian di title ini title spacing yang tadi ya. Kemudian ada yang namanya action. Kita pasang action. Nah bentuknya dia adalah list of widget. Jadi dia nggak bisa langsung satu kontainer gini ya. Kontainer gini nggak bisa, dia harus bentuknya sebuah list. Kalau mau pasang satu ya pasang aja satu, save. Misalnya kita warnanya purple, kita save. Nah ini tidak ada karena dia juga membutuhkan width dan height. Kita coba copy, save, ini kita uncomment. Nah seperti ini. Untuk width-nya dia bisa diatur, tapi untuk height-nya kita mau pasang sebanyak apapun dia akan tidak bisa diatur ya. Dia akan mentok sama seperti layaknya leading ini, action. Tidak, jadi ini tidak diperlukan. Dia akan menyesuaikan fluid. Untuk fluidnya kita bisa atur, misalnya saya pasang 50 ini ya, dia bisa lebih dari satu. Jadi kalau kita duplikat warnanya ganti black, save. Nah seperti ini. Kalau kita pasang lagi ini bisa lebih dari satu ya. Dan ukuran width title ini akan, karena tadi tidak bisa diubah, bisa, tapi dia misalnya kita pasang 35 dia akan kecil. Nah posisi ini akan menyesuaikan, dia akan menyesuaikan ukurannya. Jadinya mungkin jangan terlalu besar, 50 seperti ini. Nah ini akan menyesuaikan semuanya.
Kemudian ada yang namanya bottom. Bottom ini apa? Nah, bottom ini ada widget namanya, bukan widget, tapi name argument. Dia membutuhkan yang namanya preferred size. Jadi kalau misalnya kita pasang di sini sebuah kontainer, apakah bisa? Nah ini error ya. Height-nya mungkin kita pasang 50 juga. Ini akan error. Kenapa? Karena dia kontainer ini bukan tidak memiliki preferred size. Jadi kita harus bungkus dulu kontainer ini dengan widget yang namanya preferred size. Sini. Dan dia ada kriwal-kriwal, dia membutuhkan wajib is required itu preferred size-nya. Jadi di sini ada name argument yang namanya preferred size. Dia membutuhkan apa? Membutuhkan widget size. Kita pasang enum from height. Misalnya height-nya kita pasang 200, kita save. Nah, seperti ini. 200 itu ukurannya semana. Jadi coba kita height-nya kita pasang 200. Nah, jadi ukuran dia akan preferred size ini akan menambah panjang headbar kita sebanyak 200 pixel. Seperti itu ya. Ini ukurannya. Bisa dibuktikan dengan panjang hitam ini. Kita 50 seperti ini. Dia akan di bottom ya. Posisinya akan berada di bawah. Dan ukuran 200 ini adalah ukuran dari tambahannya. Nah, itu untuk bottom. Kemudian ada apa lagi nih? Oh iya, preferred size ini juga sebenarnya widget app bar ini membutuhkan preferred size. Nah, bukan langsung app bar ini. Kenapa ini bisa? Karena ketika kita buka widget app barnya, itu sudah mengimplement preferred size widget. Jadi dia bisa mengambil fungsi-fungsi yang ada di dalam preferred size widget. Jadi app bar ini sudah include seperti include layaknya preferred size ini. Kalau kontainer ini enggak. Coba kita buka. Nah, ini enggak ada implement gitu ya. Implement preferred size widget misalnya gitu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau buka di sini jangan dirubah-ubah ya. Oke ya teman-teman. Nah, itu untuk bottom. Lagi nih namanya flexible space. Ini yang di ruang bebasnya. Ruang bebas tuh yang ada di sini semua nih. Coba kita cek flexible space itu bisa apa. Dia itu membutuhkan sebuah widget. Coba kita pasang aja widget container. Mungkin nanti warnanya jangan black. Kita buat warnanya hijau. Kita 50-50 dulu ya. Nah, ini nih. Width-nya berarti kalau kita kayaknya ini tidak 50 ya. Jadi kalau kita pasang panjang ini tidak ngefek. Kalau kita pasang pendek pun ini tidak ngefek ya. Jadi width ini pasti langsung memenuhi keseluruhan screen-nya, untuk width-nya. Jadi width ini tidak bisa berpengaruh. Kita save. Nah, ini kita komen aja karena ini tidak berpengaruh. Nah, di sini kita bisa pasang misalnya 200. Nah, seperti ini ya. Atau kita ini apapun ya bisa ya. Misalnya kita pasang teks misalnya flexible widget, flexible space, save. Nah, ini ada di sini. Kalau misalnya kita mau coba pasang dia di tengah, bisa nggak ya? Nah, bisa nih. Nah, di tengah. Seperti itu. Jadi flexible space widget bentuknya. Kalau misalnya kita pasang kontainer tadi, dia width-nya tidak berpengaruh. Oke, ini flexible space. Kemudian ya, mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang app bar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.